Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya Wafira Rakmasari, NIM 25112037, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Sunan Gresik, akan mempresentasikan hasil review jurnal sebagai tugas UTS mata kuliah Ilmu Lughah yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Syihabul Ihsan Al-Hakiki MPD. Alasan saya memilih judul artikel ini, saya sebagai pemula dalam mereview jurnal merasa judul ini cukup mudah untuk dipahami. Sebagaimana pengalaman saya saat mengajar anak usia SD SMP dalam belajar membaca Al-Quran, terdapat kesalahan pelafalan yang cukup umum terjadi di beberapa huruf tertentu. Artikel yang saya review berjudul Analisis Kesalahan Fonologis dalam Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab oleh Fitria Latifah Syihabuddin dan M. Zaka Al-Farisi, yang diterbitkan pada Jurnal Arabiyat, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasa-Araban, volume 4 nomor 2 pada tahun 2017. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penguasaan fonologi dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam keterampilan membaca teks bahasa Arab, karena kesalahan pelafalan dapat mempengaruhi makna, bahkan mengubah makna secara utuh. Dan masalah ini cukup serius dalam pembelajaran bahasa Arab. Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah, yaitu apa saja kesalahan fonologis yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi, dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kesalahan fonologis yang dilakukan siswa dan mengklasifikasikan bentuk kesalahan fonologis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain analisis isi, karena data yang digunakan merupakan data verbal, yaitu tuturan siswa saat membaca teks bahasa Arab. Adapun metode yang digunakan adalah metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap, yaitu peneliti hanya menyimak tanpa terlibat, dan teknik catat juga teknik rekam. Subjek penelitian ini yaitu 5 orang siswa kelas 7F SMP Baitur Rahman 2 yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih sampel sesuai dengan tujuan dan kriteria tertentu. Oke, lanjut ke pembahasan. Kesalahan fonologis berarti kesalahan pada tataran bunyi, baik level kata, frasa, klausa, atau kalimat. Memang dalam pembelajaran bahasa Arab sering terjadi kesalahan pelafalan pada beberapa huruf, seperti huruf shod, shin, dzal, kha, tha, dot, ta, do, ain, ghain, qaf. Namun dalam penelitian ini responden hanya melakukan kesalahan pelafalan pada 2 huruf saja, yaitu ain dan dot. Bahkan tidak ada satupun dari 5 orang tersebut yang benar melafalkan huruf ain dan huruf dot. Dari hasil tersebut, kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, kesalahan pada huruf dot yang berubah menjadi huruf do pada kata mariyudotun. Dan yang kedua, kesalahan pada huruf ain yang berubah menjadi huruf alif pada
kata anil madrasah. Huruf dot termasuk huruf yang sulit dilafalkan, diucapkan, dan memiliki beberapa sifat. Dan berdasarkan jenis gelombang bunyi, huruf dot termasuk konsonan bunyi letupan yang masuk dalam kategori bunyi transien, yang mana bunyi transien itu memiliki durasi yang sangat pendek dan cenderung tidak teratur. Jika dilihat dari gambar di atas yang tengah, terutama bagian yang dilingkari, terlihat bunyi itu sangat singkat dan langsung hilang. Oleh karena itu, karena singkat dan sulit ditangkap, banyak responden yang sulit mengikutinya dalam melafalkannya. Selanjutnya huruf ain. Huruf ain juga memiliki beberapa sifat, dan berdasarkan jenis gelombang bunyi, huruf ain termasuk gelombang bunyi frikatif, yaitu yang memiliki getaran yang lebih teratur dan durasinya lebih panjang. Jika dilihat dari gambar yang sebelah kiri saya, sebelah kanan penonton, nah di situ terlihat bahwa gelombang bunyi itu lebih panjang durasinya dan stabil. Tapi karena makhrajnya susah untuk dilafalkan, responden juga masih tetap salah dalam melafalkannya. Jika dikaitkan dengan ilmu lughah, khususnya fonologi, artikel ini cukup relevan karena membahas tentang kesalahan pada bunyi bahasa. Juga penggunaan gelombang bunyi itu memperkuat analisis fonologi karena kesalahan tidak hanya didengar tapi juga bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada kesalahan saja tanpa membahas solusi bagaimana pembelajaran selanjutnya, dan juga sedikitnya subjek penelitian mengakibatkan hasil penelitian ini belum bisa digeneralisasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesalahan sering terjadi pada huruf hijaiyah yang tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk kita sebagai pembelajar bahasa Arab wajib dapat melafalkan huruf hijaiyah dengan benar agar tidak mengubah makna dari kata tersebut.